Seorang laki-laki berlarian tunggang langgang datang dan masuk ke pelataran rumah Ngatinah. Sambil menggedor-gedor pintu rumah Ngatinah, ia memanggil Ngatinah dengan suara yang kencang. "Bu Ngatinah, Bu Ngatinah, keluar!" teriak laki-laki itu dengan wajah yang agak tegang. Setelah beberapa kali menggedor pintu dan belum ada jawaban, ia masih belum menyerah. Ia terus memanggil nama Ngatinah dengan suara yang lebih keras. Ia mulai heran karena tidak juga ada jawaban dari dalam. Karena tidak sabar, dia berjalan ke samping rumah Ngatinah dan mengecek dari sana. Tapi setelah di sana tetap tidak ada siapa-siapa. Sambil menggaruk kepala, ia kembali ke depan rumah. "Ini yang punya rumah sebenarnya di mana sih?" tanyanya dalam hati. Dia adalah Wardana, seorang pemuda yang kebetulan lewat dan mendapati laki-laki mencurigakan di depan rumah Ngatinah pun menghampirinya lantas bertanya. "Ada apa sih, Pak? Bapak itu sedang mencari siapa?" tanya Wardana sambil menghampiri laki-laki tersebut. "Aku ingin ketemu Bu Ngatinah karena ada urusan penting." "Oh, Bu Ngatinah, tadi itu dia pergi." "Apa? Pergi?" "Iya, Pak. Tadi saya papasan waktu di jalan." "Ah, ya sudah, tak tunggu sepulangnya di sini." "Loh, sebenarnya ada apa sih, Pak?" Wardana penasaran karena melihat raut wajahnya dan perkataannya yang sepertinya sedang terjadi masalah. "Aduh, bagaimana ya menjelaskannya, Mas?" ujar laki-laki itu dengan raut wajah yang bingung. "Saudaraku, Mas, perilakunya jadi aneh. Katanya habis ketemu Guntoro." "Guntoro yang sudah meninggal itu, Pak?" tanya Wardana, dan laki-laki tersebut mengangguk. Setelah percakapan cukup panjang, barulah Wardana mengetahui jika laki-laki tersebut bernama Pak Lukman. Dia merupakan saudara dari Anwar. "Ya sudah, Pak, kalau begitu saya temani di sini ya," ucap Wardana kepada Pak Lukman. Mereka berdua di depan rumah Ngatinah menunggu Ngatinah pulang. Entah selang berapa lama seorang perempuan tampak dari kejauhan. Ia berjalan sendirian menenteng tas belanjaan. Jalannya mengarah ke rumah Ngatinah. Dan memang ternyata dia adalah Ngatinah. Pak Lukman yang menyadari kedatangannya pun menyambutnya tanpa rasa sabar. Bu Ngatinah," ucap Pak Lukman setelah Ngatinah semakin dekat. Dan mendengar hal itu, lantas Ngatinah mempercepat langkahnya. Bagaimana, Pak? Bapak mencari saya?" tanya Ngatinah dengan nafas yang ngos-ngosan. "Iya, Bu, dari tadi saya nunggu Ibu." "Masuk, Pak, kalau gitu masuk dulu," ucap Ngatinah. Setelah di dalam, Pak Lukman lalu mengatakan hal sebenarnya yang ingin ia sampaikan kepada Ngatinah, ibu dari Guntoro. "Bu, sebelumnya mohon maaf, saudara saya mengaku bertemu Guntoro, tapi sekarang tingkahnya jadi aneh," kata Pak Lukman sambil memperkenalkan diri. Rumahnya yang berada di ujung desa membuatnya tak banyak bersosialisasi dengan warga yang lain, terkhusus dengan Ngatinah. "Loh, maksud Bapak bagaimana? Bapak datang ke sini kok tiba-tiba berkata seperti itu?" ucap Ngatinah yang mulai memperlihatkan wajah kesal. "Bu, mohon maaf sebelumnya, saya nggak bermaksud seperti itu. Saudara saya, Anwar, yang berkata begitu. Saya kesini berharap Ibu Ngatinah punya jalan keluar untuk saudara saya, Bu," ujar Pak Lukman. "Biar Ibu percaya, Ibu Ngatinah ikut saja ke rumah saya," ajak Pak Lukman agar Ngatinah mempercayainya. "Minta tolong ya, Bu." Singkat cerita, setelah memasukkan beberapa barang bawaannya ke dalam rumah, Ngatinah bersedia ikut dengan Pak Lukman ke rumahnya untuk melihat kondisi Anwar. "Saya ikut ya," ucap Wardana. Sepertinya ia juga penasaran, dan Pak Lukman pun mengangguk. Mereka bertiga berjalan ke rumah Anwar. Meski masih satu desa, tapi jarak antara rumah Ngatinah dengan rumah Anwar terpaut cukup jauh. "Jangan cepat-cepat jalannya," keluh Ngatinah. Beberapa menit kemudian, Pak Lukman dan Ngatinah sampai di kediaman Anwar. Tampak kedua kerabatnya menunggu di depan. Kerabatnya yang tidak lain adalah Joko dan Suntono. "Bu Ngatinah," sapa Joko dan Suntono. "Mari Bu Ngatinah, masuk. Ibu sudah ditunggu kedatangannya." Begitu masuk ke dalam rumah, hujan pertanyaan langsung ditujukan kepada Pak Lukman. "Kemana saja kamu? Sudah ditunggu dari tadi," tanya Suntono kepada Pak Lukman. "Sudahlah, yang penting sekarang sudah sampai. Anwar bagaimana? Sudah sadar?" tanya Pak Lukman. "Belum, Pak." Di dalam rumah ada setidaknya 7 orang sedang menunggu dan mengelilingi satu orang untuk sadar. Ya, satu itu adalah Anwar. Dia ternyata pingsan. Tubuhnya terbaring lemas di atas kasur yang sengaja disiapkan untuknya di ruang tengah, agar mudah diawasi, begitu kata keluarganya.
Beberapa keluarganya sejak tadi duduk di sampingnya, berjaga-jaga apabila Anwar tiba-tiba terbangun dari ketidaksadarannya. "Ini kenapa?" tanya Ngatinah. Ia tercekat melihat Anwar yang terbaring dengan wajah pucat. "Ya ini Bu yang saya maksud tadi," jawab Pak Lukman. Mendengar hal itu Ngatinah pun gusar. Ia menggeleng tak percaya dengan perkataan orang-orang di sana tentang keadaan Anwar yang begini disebabkan oleh arwah anaknya. Ngatinah pun marah karena ia merasa anaknya selalu diberitakan buruk semasa hidupnya, bahkan hingga sekarang setelah meninggal oleh banyak orang. "Memangnya Bu Ngatinah gak lihat kejadian-kejadian di desa, Bu? Karena banyak yang mengaku diganggu almarhum anaknya Ibu," ucap salah seorang di sana dengan nada ketus. Ngatinah mencoba mengelak jika semua itu hanyalah cerita buatan mereka. Meskipun dalam hatinya ia pun menyadari jika ia sendiri sempat ditemui oleh mendiang anaknya dalam wujud pocong di rumahnya. Tiba-tiba di antara ketegangan antara Ngatinah dengan beberapa orang di sana yang belum pecah, bau yang teramat busuk muncul dan menyengat ke setiap orang yang berada di rumah Anwar. "Bau apa ini?" sentak Ngatinah, begitupun dengan yang lain. Kemudian seorang laki-laki tua muncul dari belakang rumah, lalu mengatakan, "Dia akan datang lagi." Laki-laki tua itu tak lain adalah Pak Duloh. "Datang? Siapa yang datang?" tanya Ngatinah dengan kebingungan. Sementara orang-orang yang lain sudah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Pak Duloh. "Anakmu, Bu?" Salah seorang di hadapannya pun menjawab. "Anakku?" "Iya Bu, anakmu, Kuntoro," ucap Pak Duloh. Ngatinah pun tercekat, matanya melotot mendengarkan perkataan Pak Duloh. Dia semakin marah dengan perkataan Pak Duloh. "Kuntoro sudah mati, kenapa kalian terus-terusan menggunjing anakku?" gertak Ngatinah. Kasih sayang seorang ibu memang sangatlah tulus dan nyata. Meskipun semasa hidupnya banyak membuatnya terluka, tapi dia akan tetap melindungi anaknya semampu apa yang dia bisa. Keadaan kini semakin memanas. Ngatinah semakin tersulut emosinya. Lelah karena merasa terus disudutkan, Ngatinah pun berniat pergi dan meninggalkan orang-orang di sana. Pak Duloh yang berada tak jauh darinya pun menghalau langkahnya. "Tutup pintu," suruh Pak Duloh. Anwar yang sejak tadi terbaring tak sadar tiba-tiba menunjukkan perubahan. Tubuhnya pun bergerak, lalu terlihat menarik nafas panjang. Anwar sadar!" Orang-orang saling bersahutan. Anwar sadar dari pingsannya. Dia langsung bangkit dari posisinya dan duduk dengan tegak. Matanya terbelalak memperhatikan setiap orang yang berada di hadapannya. Rohmah, kakak perempuan Anwar, yang sejak tadi berada di samping Anwar, langsung sigap mengambil segelas air putih di dekatnya dan hendak diminumkan kepada Anwar. Namun yang terjadi selanjutnya membuat Rohmah dan semua orang terkejut. Pasalnya Anwar menyampar segelas air yang diangkat Rohmah untuk diminumkan kepadanya. Anwar pun berteriak sambil menyampar air yang berada di hadapan mulutnya. Gelasnya pun terlempar hingga pecah. Sementara itu Rohmah terkejut melihat tingkah Anwar yang tiba-tiba saja berontak. "Pak, bagaimana ini?" tanya orang-orang kepada Pak Duloh. Ngatinah pun terlihat bungkam. Ia bingung harus bersikap apa saat melihat Anwar. Ia tampak keheranan dengan apa yang dilihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? "Bu Ngatinah, duduklah," suruh Pak Duloh. Tangan Pak Duloh bergerak ke arah kepala Anwar, seakan sedang memasukkan atau menetralisir apa yang ada di dalam tubuh Anwar. "Bapak ngapain?" tanya Rohmah. Setelah hal itu, Anwar mendadak menjadi diam, kepalanya menunduk, dan nafasnya terengah-engah. Anwar semakin memperlihatkan perbedaan pada dirinya. Pelan-pelan kedua tangan Anwar pun bergerak, lalu melipatnya tepat di depan dada, persis dengan apa yang ia alami sebelumnya. "Pak, itu!" celetuk Suntono dari dekat pintu saat melihat Anwar. Sementara Ngatinah terus terdiam dan melihat Anwar dengan wajah yang tegang. Orang-orang yang berada di sekeliling Anwar pun demikian. Mereka kini mulai panik. "Tolong badan dan kakinya tetap dipegangi," perintah Pak Duloh. Tapi orang-orang terlihat takut untuk menjalankan perintah darinya. "Mas Suntono, Mas Joko, kesini," panggil Pak Duloh kepada Suntono dan Joko setelah melihat respon orang-orang yang terlihat takut. Suntono dan Joko pun mendekat ke Pak Duloh. "Ini, pegangi badan dan kakinya." Suntono dan Joko pun langsung melakukannya tanpa berpikir, karena hal ini sudah pernah mereka lakukan kemarin, dengan suasana yang lebih menegangkan daripada ini. "Kalau ada apa-apa, kalian tetap di sini, jangan ada yang pergi," ujar Pak Duloh. Setelah semuanya sesuai dengan apa yang ia inginkan, Pak Duloh kembali beralih kepada Anwar dan fokus untuk menanganinya.
mulutnya mulai merapalkan doa-doa. Tak berselang lama Anwar menunjukkan reaksinya. Tubuhnya bergetar. Joko dan Suntono mencoba menggoyang-goyangkan badannya, tapi Anwar tidak bergeming. Saat Suntono menepuk-nepuk pipi Anwar, ia merasakan kulit dingin yang membuat ia semakin khawatir. Namun tiba-tiba saja Suntono melihat Anwar seperti sedang berusaha bicara. Bu, ucap Anwar sembali sedikit memiringkan kepalanya ke arah tempat Ngatinah duduk. Bu, ini aku. Mendengar hal itu, Ngatinah tersentak dari duduknya. Semua mata orang-orang di situ pun menatap ke arah Ngatinah. Aku siapa? Gertak Ngatinah pada Anwar. Ia bingung apa maksud dari yang diucapkan oleh Anwar kepadanya. Apa mungkin Anwar benar-benar kerasukan arwah Guntoro? Guntoro, anakmu. Tukas sosok yang berada di dalam tubuh Anwar. Seketika orang-orang yang sejak awal berada mengelilingi Anwar pun perlahan mundur dan menjauh, menjaga jarak aman, karena yang berada di depan mereka sekarang bukanlah Anwar melainkan arwah Guntoro yang telah lama meneror desa. Ngatinah semakin bingung dengan perkataan yang muncul dari mulut Anwar. Ia bingung harus mempercayainya atau tidak. Kamu hendak menyampaikan apa? Kata Pak Dullah. Sesaat setelah Pak Dullah melayangkan pertanyaan itu, sosok arwah Guntoro yang hampir membuat celaka kemarin entah mengapa berubah 180 derajat ketika ada ibunya di dekatnya. Dia mendadak menangis. Suara tangisannya terdengar pilu keluar dari dalam mulutnya. Walau kepalanya menunduk, tapi masih ketara dilihat jika ekspresinya sangatlah sedih. Melihat dan mendengar itu, Ngatinah bangun dari duduknya, lalu mendekat ke tempat Anwar. Ngatinah melihat Pak Dullah dengan wajah yang bingung, lalu menatap ke arah Anwar. Rasa bingung dan takut berkecamuk di dalam dirinya, bahkan mulutnya pun tak sanggup mengatakan apa-apa. Ini, ibumu di sini. Bicara saja apa yang ingin kamu sampaikan, ucap Pak Dullah. Bu, ampuni aku. Maafkan aku untuk semua kesalahan yang terus aku buat semasa aku masih hidup bersamamu. Aku tidak becus menjadi anakmu. Aku tidak pernah mengikuti perkataan ibu. Aku menyesal, Bu. Ngatinah menelan ludah. Guntoro, ucap Ngatinah lirih memanggil nama anaknya. Bu, aku masih ingin hidup denganmu. Aku menjadi seperti ini karena niat jelek seseorang kepadaku. Aku ditumbalkannya, Bu. Ujar Anwar yang di dalamnya bersemayam arwah Guntoro. Dia mengatakan dengan suara sedih dan menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Ngatinah melirik ke arah Pak Dullah. Pak, apa maksudnya? Apa maksudmu? Siapa yang menumbalkanmu? Tanya Pak Dullah kepada sosok Guntoro. Aku hanyalah korban. Dia jahat kepadaku. Aku tidak mengenalnya, tapi aku yang dikorbankan. Perkataan arwah Guntoro yang keluar dari mulut Anwar semakin membuat orang-orang kebingungan, khususnya Ngatinah dan Pak Dullah yang ingin memecahkan masalah ini. Bu Ngatinah, bicaralah, suruh Pak Dullah. Pak, bicara apa? Jawab Ngatinah. Ia pun terlihat takut. Guntoro, anakku, ucap Ngatinah dengan suara yang pelan. Mendengar itu, suara tangis yang keluar dari mulut Anwar semakin pecah. Dia merengek bagai anak kecil yang menyesali perbuatannya kepada orang tuanya. Siapa nak yang membuatmu begini? Tanya Ngatinah. Aku gak berani menyebutkannya, Bu. Sosok yang terkenal menyeramkan oleh warga desa kini menjadi sosok yang lemah saat berada di hadapan ibunya sendiri. Tolong aku, Bu. Setelah mengatakan itu, tiba-tiba Anwar membuka matanya dan tangannya normal kembali. Setelahnya ia jatuh tersungkur dengan kondisi yang lemas. Kesadarannya pun kembali pulih. Pak Dullah, Guntoro, Pak. Ucapnya baru saja membuka mata dengan nafas yang terengah-engah, membuat orang-orang yang melihatnya menjadi bingung. Rohmah mencoba menenangkan Anwar dengan menepuk-nepuk pundaknya. War, tenang dulu, War, ucap Rohmah. Guntoro kenapa, Mas? Tanya Ngatinah dengan wajah yang cemas. Aku gak tahu bagaimana asalnya aku bisa tahu, tapi Guntoro minta didoakan oleh kita semua warga desa agar arwahnya bisa tenang, ucap Anwar. Apa doaku setiap hari masih kurang? Tanya Ngatinah. Bu, tidak ada salahnya kita melakukan apa yang dikatakan oleh Anwar, ucap Pak Dullah. Semua orang mengangguk mendengar ucapan Pak Dullah, karena menurut mereka jika itu akan kembali membuat desa Gelagah kembali menjadi aman akan mereka lakukan dan akan diusahakan.
Kejadian itu membuat orang-orang di sana, khususnya Pak Duloh dan Ngatinah, merasa mendapatkan sebuah pesan dan teka-teki. Mas Suntono, Mas Joko, ayo kita ke rumah petinggi. Ibu Ngatinah juga ikut, tambah Pak Duloh. Setelah memastikan semuanya aman, Pak Duloh dengan Suntono, Joko, dan Ngatinah pun langsung menuju rumah petinggi Desa Gelagah untuk menyampaikan apa yang baru saja terjadi pada Anwar dan menyampaikan rencana yang akan dilakukannya setelah ini. Beruntung karena waktu sudah hampir sore, petinggi sudah berada di rumah. Pak, Assalamualaikum, seru Suntono. Tak lama petinggi pun keluar rumah. Dia agak terkejut melihat kedatangan mereka yang tanpa memberi kabar sebelumnya. Kalian? Masuk. Ada apa Sun? Kok tiba-tiba ke rumahku? Tanya kepala desa. Pak Duloh, ucap Suntono. Pak Duloh pun mulai menjelaskan jika kedatangannya masih bersangkutan dengan teror pocong Guntoro. Pak Duloh menjelaskan kronologi pasca dia bersama Suntono, Anwar, dan Joko keluar dari rumah petinggi kemarin hingga kejadian siang tadi di rumah Anwar. Menanggapi perkataan Pak Duloh, petinggi juga menceritakan jika tadi ada warga yang datang ke balai desa melaporkan jika ada warga yang hampir celaka karena diganggu oleh pocong Guntoro. Petinggi tidak habis pikir jika akan sampai seperti ini. Lalu kita harus bagaimana, Pak? Aku tidak paham jika masalahnya seperti ini, ujar petinggi kepada Pak Duloh. Pak Duloh pun kemudian memberikan saran agar desa menggelar sebuah pengajian dengan skala besar di Desa Gelagah dan digelar di tengah desa dan salah satunya digelar di makam Guntoro. Setuju, Bu? Tanya Pak Duloh kepada Ngatinah yang dari tadi hanya diam. Dan Ngatinah pun mengangguk. Menurutnya jika cara ini adalah yang terbaik untuknya dan anaknya, terutama untuk seluruh warga desa. Tapi Pak, apa warga-warga mau melakukannya? Tanya Ngatinah. Kalau soal itu biar saya yang buat pengumuman. Insya Allah warga-warga tidak keberatan. Ini juga untuk keamanan desa, tutur petinggi. Lalu kapan Pak kita akan melakukannya? Tanya petinggi kepada Pak Duloh. Kamis minggu depan Pak, jawab Pak Duloh. Berarti itu adalah malam Jumat ya Pak? Pak Duloh pun mengangguk. Yang di desa mau digelar di mana Pak? Di depan rumahku saja Pak, halamanku luas, ujar petinggi, dan semuanya pun sepakat. Pertemuan Pak Duloh, Joko, Suntono, dan petinggi terjadi di hari Minggu. Artinya masih ada 4 hari lagi untuk mengumumkan ke warga desa jika malam Jumat besok akan diadakan pengajian besar untuk keamanan desa. 2 hari setelah itu, siang hari saat suasana desa sedang lengang, sebuah mobil bak terbuka dengan pengeras suara melintas keliling desa. Bagi semua warga desa, hadirilah pengajian desa yang akan digelar pada Kamis pukul 19.00 malam di rumah petinggi. Suara itu terus menggema ke setiap sudut desa seiring dengan mobil yang terus melintas di jalanan desa. Warga Desa Gelagah satu persatu muncul dan berkerumun. Mereka bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat mobil itu keliling di tengah siang bolong seperti ini? Warga yang berkerumun saling menatap dan bertanya-tanya. Mereka pun bertanya-tanya dengan penasaran. Melihat warga yang ramai keluar rumah, toa pengeras suara pada mobil bak terbuka yang semula melintas pelan menjadi berhenti. Selamat siang bapak-bapak dan ibu-ibu. Hari Kamis pukul 19.00 malam akan diadakan pengajian di rumah Bapak Petinggi. Diharapkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya datang. Pengajian? Pengajian apa Pak? Ucap salah satu warga desa yang penasaran. Sudah Pak, datang saja untuk keamanan desa, ucap seseorang dengan pengeras suara di dalam mobil. Keamanan? Warga desa yang mendengarnya pun ikut bingung. Mobil sudah kembali melaju manakala mereka hendak bertanya lebih jelas lagi. Sejak dulu budaya mengumumkan sebuah pengumuman atau acara dengan metode keliling desa menggunakan pengeras suara sudah ada, bahkan masih diterapkan hingga sekarang di desa-desa.